Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yang keras doa mulai. Maura, Dika, Hendra, Alan, Dana, Alina. Sebelum belajar dimulai, dan perhatikan layar di depan. Perhatikan buku. Nanti ada pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian lihat. Yang bisa nanti angkat tangan. Ya, lihat gambarnya. Sudah cukup? Sudah? Nanti pertanyaannya seperti gambar yang kalian objek pada gambar yang diawali huruf M. Manusia. Nah, siapa? Manusia. Kita cek bener enggak? Ada enggak? Nah, ada dong. Tuliskan jumlah objek pada gambar yang diawali huruf K. Kambing, kucing, mana lagi? Itu contoh yang agak fokus. Pertanyaannya apa? Tuliskan jumlah objek pada gambar yang diawali huruf K. Hanya perhatikan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya tuliskan jumlah objek pada gambar yang diawali huruf K. Yang jawab kucing, kambing. Dan pertanyaannya apa? Jumlah yang lurus-lurusnya gini. Ketika kita kalian mempersiapkan pembelajaran, ya kita membutuhkan yang namanya fokus. Nah, nanti fokus sudah kita harus konsentrasi dan berarti siap menerima materi yang mau disampaikan. Contohnya seperti ini. Karena tadi yang ditanyakan adalah jumlahnya, bukan objek. Jadi kalian terpancing apa? Terus dengan pertanyaannya tentang ibadah haji. Mbak, di antara kalian ada yang masih ingat ibadah haji? Kemarin haji itu apa? Menyengaja atau menziarahi ke Baitullah atau Makkah. Balik merdeka. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini kalian diharapkan nanti bisa menguraikan pengertian hari akhir atau iman kepada hari akhir. Kemudian menguraikan macam-macam tanda hari akhir, menguraikan terjadinya kiamat kubra, kemudian menguraikan proses kehidupan di alam akhirat, membuat peta konsep kejadian hari akhir, mempresentasikan peta konsep tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dari materi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kemudian juga pada kesempatan ini nanti Bapak akan melakukan penilaian. Penilaian yang pertama nanti ada penilaian untuk aspek sosial, kemudian juga ada penilaian untuk pengetahuan. Perhatikan video berikut ini.
Ada yang bisa menanggapi nggak? Video tersebut tentang apa? Hah? Pemakaman jenazah. Jenazah apa? Di 19. Kalau kita perhatikan, sekarang itu angka kematian itu sepertinya luar biasa. Salah satunya di negara itu gambarannya seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya kita perhatikan video yang kedua berikut. Ya, perhatikan dulu. Video yang kedua, kira-kira itu tentang apa? Hari aktif, gambaran hari aktif. Ya, perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan antara video pertama dan video kedua, ini ada kaitannya enggak dengan materi yang akan kita bahas? Ada. Kaitannya apa kira-kira? Pertama, adanya kematian, kemudian adanya bencana. Itu bagian dari materi yang akan kita bahas. Kembali lagi, yang namanya manusia itu termasuk salah satu makhluk yang sifatnya tidak kekal. Dalam arti pasti mengalami yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu tidak mengenal itu tua, muda, tidak mengenal laki-laki, tidak mengenal perempuan, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin. Dalam arti ketika sudah waktunya tiba, kita tidak bisa apa? Jadi saya buat 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah sekarang silakan dikondisikan kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan membagikan tema kelompoknya masing-masing untuk kalian diskusikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Kiamat Kubro, peristiwa hancurnya alam semesta serta isinya peristiwa dari langit maupun yang ada di bumi. Dalilnya Kiamat Kubro ada di surat Sekarang kita coba simpulkan dulu. Sekarang kita coba simpulkan dari materi yang kalian belajar di tiap-tiap kelompok. Silakan disimpulkan oleh masing-masing kelompok. Kesimpulannya, misalkan kesimpulannya yang kalian buat seperti apa? Kiamat Kubro dan Kubro. Kiamat itu ada dua, kiamat. Subro dan Kubro. Nah, terus Kiamat Subro, kiamat kecil. kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat besar. Kemudian Dan kiamat Kubro, diutusnya Rasulullah SAW. Banyaknya penyembuhan. nah itu contoh tandanya. Dan terjadinya kiamat kubro. A. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. B. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Di alam akhirat itu yaumul baridah, terus yaumul barzakh, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, jembatan siratal mustaqim. Pertemuan kita pada hari ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jujur dan adil. Jadi silakan kita dari materinya. Saya rasa terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Efektif dengan kita bersama-sama dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah refleksi dari praktek pembelajaran yang sudah saya terapkan kaitannya dengan kegiatan aktivitas pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dari pengalaman atau praktek yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal yang saya alami yang mungkin menjadi salah satu hal yang untuk ditindaklanjut ke depannya, karena materi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini merupakan salah satu materi yang termasuk materi baru yang baru saya terima, sehingga karena mungkin belum begitu memahami sepenuhnya konsep pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini, sehingga hasilnya tidak begitu maksimal. Tapi walaupun tidak maksimal, tidak seperti yang diharapkan, ini memberikan kesempatan saya untuk senantiasa belajar dan belajar lagi untuk kedepannya. Dari praktek yang sudah saya lakukan, perasaan saya merasa cukup senang, merasa bangga. Ternyata saya bisa
atau mau berusaha untuk menerapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan di dalam kelas, dan juga pembelajaran sosial emosional ini juga bisa dikerjakan di dalam kelas. Kemudian pelajaran yang saya ambil dari proses ini ternyata ya seperti yang disampaikan dalam sebuah konsep dalam model, ternyata memang anak itu berbeda-beda. Satu anak dengan anak yang lain mempunyai perbedaan. Nah, disinilah peran pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar sangat tinggi. Kemudian juga keadaan emosional anak yang berbeda-beda, ternyata dalam ruang kelas dengan beberapa anak juga itu pun sesuatu yang harus kita pelajari karena memang sangat berpengaruh kepada kegiatan belajar mengajar. Ada hal yang baru yang dapat saya pelajari dari praktek ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui kita memanajemen pembelajaran yang berdiferensiasi yang benar-benar bisa memenuhi semua kebutuhan siswa tanpa terkecuali. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengelola emosional sosial emosional siswa sehingga juga bisa berpengaruh terhadap pembelajaran juga. Kemudian yang saya bisa lakukan untuk hal kedepannya yang serupa yang bisa lebih baik, yang menurut saya perlu saya perbaiki, salah satunya adalah penerapan sistem stop atau teori stop yang memang belum saya terapkan, dengan pertimbangan karena yang saya lakukan praktek itu di awal pembelajaran atau jam pertama, di mana kondisi anak itu masih fresh, katakanlah masih bisa fokus. Jadi untuk teknik stop memang belum saya terapkan, tapi hanya saya mengisinya dengan berupa game-game kecil atau game-game pembuka yang bisa lebih membuat anak-anak lebih nyaman, tapi intinya sama. Nah, harapan saya kedepannya ketika nanti kebetulan saya mengajar di jam-jam krusial, mungkin teknik stop ini akan saya terapkan untuk depan. Mungkin untuk harapan kedepannya, saya harap apa yang saya kerjakan bisa saya perbaiki, dan kedepannya saya benar-benar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini di kelas yang saya ajar. Terima kasih atas refleksi, itu refleksi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.